Perkenalkan, nama saya Rina Izita Mandagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara untuk menyelesaikan masalah-masalah pada pemrograman linear menggunakan metode grafik dan metode simplex. Baiklah, sekarang kita tiba pada contoh soal. Di tengah pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan dampak dari pandemi beserta penularannya yang cukup membuat masyarakat khawatir, PT Angkasa Jaya melihat permintaan pasar mengenai kebutuhan produk dan alat untuk melawan dan mencegah virus COVID-19 yang semakin menipis di pasaran, sehingga menyebabkan permintaan pasar untuk produk yang dapat mencegah COVID-19 melonjak naik. Maka PT Angkasa Jaya berkeinginan untuk memproduksi suatu produk guna memuaskan permintaan pasar. PT Angkasa Jaya memiliki dua macam bahan, yaitu bahan A dan bahan B. Bahan A sebanyak 8 ton dan bahan B sebanyak 5 ton untuk memproduksi dua macam produk, yakni hand sanitizer dan hand soap. Untuk satu unit produk hand sanitizer membutuhkan 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Sedangkan untuk satu produk hand soap memerlukan 3 unit bahan A dan 2 unit bahan B. Mereka memberikan harga pasar untuk produk hand sanitizer sebesar Rp20.000 per unit dan untuk produk hand soap sebesar Rp10.000 per unit. Berapakah banyak PT Angkasa Jaya harus memproduksi produk hand sanitizer dan hand soap untuk memproduksi hasil jualan yang maksimum? Sekarang kita tiba pada penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode grafik, langkah pertama yang harus kita perhatikan yaitu membuat tabel optimasinya. Di sini untuk hand sanitizer memerlukan 2 bahan A dan 1 bahan B. Untuk hand soap memerlukan 3 bahan A dan 2 bahan B. Maksimum penyediaan barang untuk bahan A sebanyak 8 dan untuk bahan B sebanyak 5. Jumlahnya di sini untuk harga pasar untuk hand sanitizer yaitu Rp20.000, sedangkan untuk hand soap yaitu Rp10.000. Langkah selanjutnya kita harus menentukan fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan harga pasar, yaitu Z sama dengan Rp20.000 X1 tambah Rp10.000 X2. Selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya, yaitu bahan A 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 8, dan untuk bahan B x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 5, x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 0. Dan untuk fungsi dual yaitu meminimumkan Y sama dengan 8y1 tambah 5y2, di mana fungsi kendalanya untuk bahan A yaitu 2y1 tambah y2 kurang dari sama dengan Rp20.000, dan untuk bahan B Y1 tambah 2Y2 kurang dari sama dengan Rp10.000, Y1 tambah Y2 lebih dari 0. Selanjutnya metode grafik. Untuk bahan A 2x1 tambah 3x2 sama dengan 8. Di sini kita melakukan metode substitusi, di mana x1 sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 8 menjadi 2 kali 0 tambah 3x2 sama dengan 8, 3x2 sama dengan 8, x2 sama dengan 8 per 3, atau kita desimalkan menjadi 2,6. Selanjutnya untuk x2 sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 8, kita mendapatkan hasil 2x1 tambah 0 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 8, x1 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Selanjutnya untuk bahan B, x1 tambah 2x2 sama dengan 5, di mana x1 sama dengan 0 kita substitusikan pada persamaan x1 tambah 2x2 sama dengan 5 sehingga menjadi 0 tambah 2x2 sama dengan 5, 2x2 sama dengan 5, kita membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan 2 sehingga menjadi x2 sama dengan 5 per 2. Selanjutnya untuk x2 sama dengan 0, kita substitusikan pada persamaan x1 tambah 2x2 sama dengan 5 sehingga menjadi x1 tambah 2 kali 0 sama dengan 5, x1 tambah 0 sama dengan 5, x1 sama dengan 5. Sehingga kita mendapatkan grafik seperti ini.
diperoleh titik A sama dengan 0,0, titik C 4,0, titik E 0,2,5, dan titik D belum diketahui. Untuk menentukan nilai dari titik D, kita dapat mencarinya menggunakan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita peroleh persamaan 1 2x, 1 tambah 3x, 2 sama dengan 8, dan persamaan 2 yaitu x1 tambah 2 x2 sama dengan 5. Di sini kita eliminasi x2 sehingga kita mengalihkan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 3, sehingga persamaan 1 menghasilkan nilai 4x1 tambah 6x2 sama dengan 16, dan persamaan 2 3x1 tambah 6x2 sama dengan 15. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan tersebut sehingga kita memperoleh hasil x1 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan x1 sama dengan 1 pada persamaan 4x1 tambah 6x2 sama dengan 16. Kita peroleh hasil x2 sama dengan 2. Jadi titik D adalah 1,2. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari titik A, C, E, dan D ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 20.000 x1 tambah 10.000 x2. Titik A 0,0 diperoleh Z sama dengan 20.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Titik C 4,0 Z sama dengan 20.000 kali 4 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 80.000. Titik E 0,2,5 diperoleh Z sama dengan 20.000 kali 0 tambah 10.000 kali 2,5 sama dengan 25.000. Dan titik D 1,2 diperoleh Z 20.000 kali 1 tambah 10.000 kali 2 sama dengan 40.000. Jadi kesimpulannya adalah titik C menghasilkan penjualan maksimum sebesar 80.000. Jadi di sini titik C adalah titik optimal sehingga hand sanitizer dibuat 4 buah dan hand soap dibuat 0 buah. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikannya juga menggunakan metode simplex. Dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 20.000 x1 tambah 10.000 x2 dengan kendala 2 x1 tambah 3 x2 kurang dari sama dengan 8, x1 tambah 2 x2 kurang dari sama dengan 5, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Kita bawa ke dalam bentuk kanonik. Kita peroleh Z sama dengan 20.000 x1 tambah 10.000 x2 tambah 0 s1 tambah 0 s2 menjadi Z kurang 20.000 x1 kurang 10.000 x2 tambah 0 s1 tambah 0 s2 sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya, kita dapat menambahkan variabel-variabel tersebut dengan koefisiennya 0. Dan untuk fungsi kendalanya, kita tambahkan S1 pada kendala pertama, S2 untuk kendala kedua. Karena kendala-kendala tersebut kurang dari, maka kita tambahkan variabel yang dapat mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya S1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Kenapa itu nilainya non negatif? Karena syarat dari metode simplex yaitu setiap variabelnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bawa kendala tersebut ke dalam bentuk tabel, kemudian kita pilih mana yang harus masuk basis. Dengan cara memilih nilai yang paling kecil pada baris Z, di sini kita dapat lihat nilai yang paling kecil pada baris Z yaitu min 20.000 pada kolom X1. Selanjutnya, kita dapat memilih variabel yang keluar basis dengan cara mencari rasio terkecil. Di sini kita dapat melihat rasio terkecil yaitu 4 pada baris S1. Sehingga kita dapat menyimpulkan S1 keluar basis dan X1 masuk basis. Sehingga kita dapat menentukan X1 sebagai kolom pivot dan S1 sebagai baris pivot. Langkah berikutnya yaitu kita dapat melakukan perhitungan menggunakan operasi Gauss-Jordan. Langkah pertama yaitu mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Basis baru S1 sama dengan baris S1 dibagi 2. Seperti yang kita ketahui, baris S1 mempunyai elemen 0, 2,
2, 3, 1, 0, dan 8. Elemen-elemen tersebut bisa dibagikan dengan 2, sehingga 0 dibagi 2 sama dengan 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 sama dengan 3 per 2, 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2, 0 bagi 2 sama dengan 0, 8 bagi 2 sama dengan 4. Langkah berikutnya, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang min 20.000 dikali baris baru X1. Jadi min 20.000 dikali 0 sama dengan 0, min 20.000 dikali 1 sama dengan min 20.000, min 20.000 dikali 3 per 2 sama dengan min 30.000, min 20.000 dikali 1 per 2 sama dengan min 10.000, min 20.000 dikali 0 sama dengan 0, min 20.000 dikali 4 sama dengan min 80.000. Selanjutnya, kita kurangkan elemen-elemen dari baris pertama dan baris kedua. Menjadi 1 kurang 0 sama dengan 1, min 20.000 kurang min 20.000 sama dengan 0, min 15.000 kurang min 30.000 sama dengan 15.000, min 1.000 sama dengan 1.000, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 80.000